Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Saya Mardia, guru MTS Al-Mursyidiyah. Dalam mengisi kegiatan bulan Ramadan ini, dalam kesempatan ini saya mengisi tausiah tentang belajar puasa ala Rasulullah SAW. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah ya, dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Sudah selayaknya lah kita sebagai seorang muslim ya, meneladani kepribadian Rasulullah dan mengikuti bagaimana cara ibadahnya Rasulullah. Wabil khusus sekarang di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan inilah saya akan mengungkap hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu Rasulullah selalu berniat puasa di malam hari. Ya. Jadi di sini sesungguhnya ketika Hafsah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya jika tidak ada niat ya, puasa di malam hari sampai sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Artinya di bulan puasa, bulan Ramadan khususnya, ketika dia tidak berniat puasa bulan Ramadan sampai lewat waktu subuh, maka puasanya tidak sah, kecuali puasa-puasa sunnah. Ya, jadi berbeda. Kalau puasa sunnah itu niatnya bisa dilakukan waktu duha, masih bisa. Tapi kalau puasa bulan Ramadan, niat di waktu duha tidak sah, jatuhnya dia tidak berpuasa. Ya. Yang kedua yaitu mengawali dengan sahur, ya. Mengawali sahur dan mengakhirkannya. Bahkan di riwayat lain mengatakan bahwa ketika Rasulullah sahur, waktu menjelang datangnya waktu imsak sampai mengakhirkannya, jarak antara setelah makan sampai subuh itu membaca 50 ayat. Lamanya seperti itu, agar tidak tergesa-gesa makannya, sehingga ketika dia mendengar azan berkumandang bisa langsung melakukan salat. Itu alasannya. Ya. Jadi Rasulullah sahurnya itu mengakhirkan waktu menjelang imsak. Ya. Jaraknya setelah makan sampai waktu subuh itu lamanya adalah membaca 50 ayat. Ya. Kemudian menyegerakan berbuka dan salat. Nah, kebiasaan Rasulullah ketika berbuka puasa memakan 3 biji kurma dan minum air putih. Setelahnya baru kemudian salat ya, berjamaah, salat maghrib berjamaah, baru makan besar. Ya. Nah, ada dari riwayat yang lain, Abu Atiyah datang kepada Aisyah radhiyallahu an bersama Masruq. Dia berkata, saya dan Masruq mendatangi Aisyah. Kemudian kami bercerita tentang 2 sahabat ya, yang ingin melakukan kebaikan gitu. Yang satunya berbuka, kemudian dia sholat. Ya. Jadi berbuka dulu kemudian sholat. Tapi yang satunya lagi dia sholat baru berbuka. Jadi mendahulukan sholatnya baru berbuka. Lalu Aisyah bertanya, siapa yang mendahulukan mendahulukan sholat baru berbuka? Kemudian dijawab oleh Masruq, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka dikatakan pada Aisyah, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah. Gitu. Jangan seperti waktu berbuka semua di meja di hadapannya tuh ada semuanya, dari cendol, kemudian apalagi teh manis ya, kemudian apalagi es dawet lah, segala macam ya, semuanya disediakan gitu. Apa yang jadi keinginan kita, dari kebab mungkin misalnya, atau burger, atau hal-hal yang kita sukai pada saat berbuka. Ya, ada juga yang saya cuma lontong sama gorengan. Oh iya, saya cuma teh manis kok sama ubi rebus dan sebagainya ya. Atau hal-hal yang lain yang semuanya ada di atas meja. Tapi pada akhirnya tidak ada yang termakan. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, maka satu yang harus ditahan, keinginan, nafsu ya. Belum tentu itu kebutuhan tubuh. Baru keinginan aja. Jadi kalau kita menginginkan ibadahnya sepertinya Rasulullah, ya itu tadi,
kurma dan air putih. Kemudian sholat, baru kita makan. Apa yang kita makan? Secukupnya, jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan bukan jadi sehat, malah jadi sakit. Karena sebenarnya berpuasa itu ya bukan untuk diet. Puasa itu ada sebenarnya untuk sehat. Nah, satu hari itu malah sebenarnya kalau menurut medis dia sedang membuat 10 kali ya, 10.000 kali ya sel darah putih sebenarnya. Jadi sebenarnya perbaikan sel-sel yang ada dalam tubuh, mengistirahatkan sementara yang diolah dalam tubuh. Itu baik sebenarnya. Tapi kalau misalnya puasa pas buka tapi apa aja dimasuk seperti mangkuk ya, mangkuk yang diisi sekaligus penuh. Air, teh manis, es, bubur, nasi, ayam goreng, macam-macam masuk semua. Kalau kita lihat jadi satu bagaimana coba? Nah, ya. Kemudian mau buang air besarnya juga ngolahnya juga susah gitu. Seperti itulah diibaratkan seperti itu. Sedangkan lambung kita kecil. Kalau dipaksakan maka itu akan jadi tidak sehat ya. Kita lanjut. Rasulullah bagaimana kalau waktu sholatnya berjamaah. Kemudian bagaimana Rasulullah memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Rasulullah memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, yaitu yang pertama dia memperbanyak amalan, ya, senantiasa memperbanyak amalan, sholat malamnya, tasbihnya, zikirnya, tadarus Al-Qur'annya, juga sedekahnya. Ya. Kalau sholat malam, selain tarawih dan witir, sholat malam itu tidak apa-apa, bangun lebih awal, kemudian sholat malam, gunakan 2 rakaat atau lebih boleh. Ya. Kemudian kalau misalnya mau baca Al-Quran lebih banyak juga lebih baik. Gimana kalau baca Al-Qurannya susah? Ya nggak apa-apa, kita pakai perlahan-perlahan ya, dapat 2 nilai. Nilai membaca buat belajar, juga nilai bacanya, pahala bacanya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi perbanyaklah baca Al-Quran, dimanapun kita punya kesempatan baca Al-Quran. Rasulullah sendiri di bulan Ramadan, setiap malam malaikat Jibril mendatangi Rasulullah hanya untuk memurojaah hafalannya Rasulullah. Jadi Rasulullah aja di murojaah terus bacaannya sama malaikat Jibril. Bagaimana kita? Gitu kan? Yang sudah dijamin gitu istilahnya. Nah, kemudian zikir, tasbih, dan sedekah. Nah, jadi memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk ibadah. Jangan tidur juga ibadah, tapi bukan berarti sepanjang siang tidur sampai hanya menunggu waktu buka. Itu salah. Atau misalnya jalan sore-sore, itu juga nggak bagus sebenarnya ya. Padahal di waktu asar itulah yang bagus ya, kita berdoa ya, berzikir, kemudian sampai menunggu waktu buka. Itu yang bagus waktu-waktu. Bukan waktu-waktu kita jalan-jalan di luar kulineran makan, cari makanan gitu kan. Biasanya kan begitu. Habis ngantri es kelapa gitu kan, ngantri makanan. Nah, pas waktunya berbuka kita masih ada di antrian makanan. Rugi. Nah, kan begitu jadinya. Ya, kemudian sedekah. Sedekah ini di bulan Ramadan luar biasa. Ya, kalau kita memperbanyak amalan di hari biasa, tetap dapat pahala. Tapi di bulan Ramadan, satu kebaikan kita buat mendapatkan 10 kali 700 kali lipat. Luar biasa gitu ya. Nah, baca Al-Quran sebenarnya paling gampang meraih pahala paling banyak. Karena 1 huruf hitungannya. Ya, kalau kita baca bisa menghatamkan berapa kali kan luar biasa. Gitu. Nah, sedekah, amalan sedekah ini luar biasa. Keutamaan dari sedekah yang pertama menghilangkan dosa kita. Ya. Kemudian yang kedua, dengan sedekah kita mendapatkan pahala berlipat. Ya. Apalagi sedekah jariah. Ya. Yang ada sedekah jariah yang ketika orang beramal, dia udah meninggal tapi masih mengalir pahalanya. Yang pertama, anak yang soleh. Yang kedua, harta yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan harta yang bermanfaat. Ketika anak yang soleh, dia mendidik dengan yang baik, kemudian dia sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, semua yang diajarkan oleh orang tuanya dipakai, ya itu bisa mengalir terus. Yang kedua, apa yang kita miliki, harta yang banyak, kita bisa mewakafkan buat masjid, yatim dan sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, mengalir juga. Ilmu yang kita miliki, kita ajarkan kepada orang lain, apalagi Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Al-Quran. Ya. Apalagi mengamal ilmu yang bermanfaat walaupun tidak seberapa, tapi dia merupakan kebaikan. Ketika diberikan kebaikan itu kepada orang lain, diajarkan terus kepada yang lain, itu bisa jadi amal jariah, pahala yang mengalir. Jadi jangan menyepelekan sedikit ilmu yang kita miliki, ya. Jadi itu bisa bermanfaat, ya.
Kemudian yang terakhir adalah itikaf. Ya. Itikaf masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Inilah yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita melewatkan sedikit pun dari amalan kita. Ya. Jangan sampai kita lalai dengan hiruk pikuk 10 hari menjelang Ramadan. Ya. Jadi kita perbanyak ibadah di 10 hari terakhir. Karena bisa jadi malam Lailatul Qadar yang kita harapkan itu disitulah adanya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapatkan dari 1000 bulan itu seperti ibadahnya orang 83 tahun. Luar biasa. Ya. Baik, para hadirin sekalian yang dimulakan Allah, cukup sampai di sini saya semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.